Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah kalian hadir semua? Hadir. Ya. Nah, hari ini kita belajar kelas 5 tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Materinya di sini yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Citra. Siap, gerak, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa waffiqni amalan maqbula bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Berdoa selesai. Nah, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap. Nah, kalau sudah siap, mari kita mulai belajar. Nah, di sini perhatikan ya gambar peristiwa di atas. Nah, yang pertama di sini gambar apa? Gambar orang sedang berjemur. Yang kedua, Ibu sedang menjemur baju pakaian. nah yang ketiga itu apa? Seorang Ibu. ibu mendidihkan air. Nah, sudah kan? Gambar manakah yang paling sering kalian lakukan di kehidupan sehari-hari? Ibu sedang menjemur pakaian. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu ya pada gambar di sini. Nah, yang pertama di sini gambar laki-laki yang sedang berjemur di sinar matahari. Nah, yang gambar kedua di sini Ibu sedang berjemur pakaian. Nah, yang ketiga di sini Ibu sedang mendidihkan air menggunakan kompor ya. Nah, selanjutnya jadi gambar yang ke-1 di situ anak laki-laki yang sedang berjemur di bawah matahari menggunakan energi panas dari sinar matahari. Begitu juga gambar yang kedua di sini. Begitu juga gambar yang kedua di sini, ibu yang berjemur pakaian pun menggunakan energi panas dari matahari agar pakaiannya itu dapat kering. Nah, yang gambar yang ketiga di sini juga menggunakan energi panas dari api untuk membuat air dapat mendidih. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari di sini, manusia tidak dapat lepas dari kalor. Beragam aktivitas manusia di sini berhubungan dengan kalor atau energi panas. Nah, kalian tahu apa itu kalor? Tidak. Nah, kalor di situ energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Nah, apakah kalian tahu artinya sumber energi panas? Tidak. Nah, sumber energi panas di sini benda yang dapat menghasilkan energi panas. Nah, kalian tahu apa saja sumber energi panas pada benda? Matahari.
matahari, lagi, api, terus, listrik, lagi. Nah, di sini kita menjelaskan satu persatu ya. Apa itu matahari? penghasil sumber. Nah, matahari itu energi matahari yang dapat diperlukan oleh tumbuhan hijau dalam proses pembuatan makanan yang disebut dengan fotosintesis. Nah, energi matahari di sini juga memiliki manfaat yang sangat besar. Contohnya, menghangatkan bumi. Tanpa energi matahari, bumi sangat dingin. Kemudian, manusia juga dapat memanfaatkan energi panas dari matahari untuk mengeringkan pakaian kalian. Nah, mengeringkan ikan, bisa mengeringkan biji-bijian, dan juga menguapkan air laut untuk menghasilkan garam. Nah, artinya yang api di sini yaitu berupa sumber daya alam yang panas. Banyak manfaatnya. Api ini bisa digunakan oleh manusia. Api itu dapat menghangatkan tubuh kita. Nah, terus yang artinya listrik di sini menggunakan sumber energi panas yang praktis. Nah, energi dari listrik tersebut dapat diubah menjadi energi panas. Ada berapa peralatan rumah tangga yang dapat menghasilkan energi panas dari listrik? Sebutkan. Dari listrik. Lampu, Terus, kipas, terus, setrika, ya betul. Nah, jadi yang digunakan di sini bisa menggunakan setrika itu mengubah energi listrik ke panas. Kemudian ada dispenser, kemudian ada magicom dan kompor listrik. Nah, yang keempat di sini gesekan antara dua benda. Coba kalian kalau dingin gesekkan kedua tangan kalian. Akan menjadi panas. Di sini ada teks yang berjudul Sumber Energi Panas. Coba perwakilan dari kalian untuk membacanya. Contoh tadi yang ketiga, benda yang dapat menghasilkan menghimpun energi panas. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia ya. Energi panas matahari dapat menerangi bumi, sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah pista plastik atau penggaris plastik. Kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan
mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan dua kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api ya. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan juga kompor. Nah anak-anak, coba jawablah pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Nah, di sini Ibu mempunyai pertanyaan. Kalian kan sudah menyimak tayangan barusan. Nah, apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Siapa yang bisa? Saya. Ayo, Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Nah, iya betul. Benda di sini dapat menghasilkan energi panas yang disebut artinya itu sumber energi panas. Nah, apa saja yang ada di dalam teks sumber energi panas yang kamu ketahui? Matahari dan api. Ya, betul. Nah, pertanyaan yang selanjutnya. Nah, di sini apa saja manfaat yang didapatkan oleh makhluk hidup dari matahari? Sebutkan. Membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, terus siapa yang tahu lagi? Ya. Menerangi dan menghangatkan bumi. Nah, lagi. Panas matahari bisa digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen. Nah, ya betul ya jawabannya dari kalian. Apa judul bacaan di atas? Sumber energi panas. Nah, terus yang pertanyaan yang kedua, tulislah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kata kunci di sini, tahu nggak artinya kata kunci? Enggak. Kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Nah, iya betul. Jadi kata-kata yang kamu anggap itu penting ya dalam sebuah paragraf. Nah, di sini ada teks tentang sumber energi. Nah, pada paragraf pertama, coba kalian cari kata kunci dari teks tersebut. Ayo. Energi panas. Terus, Sumber energi. nah, terus, Proses fotosintesis. nah ya betul. Pada paragraf pertama di sini ada kata kunci energi panas, sumber energi, dan proses fotosintesis. Nah, paragraf yang kedua, cari kata kuncinya di sini. Siapa yang tahu? Saya. Energi panas. Terus, Mengeringkan. nah ya betul. Kita lanjut ke paragraf ketiga. Nah, coba kalian cari kata kunci dalam paragraf ketiga.
Siapa yang tahu? Ayo Aman. terus Saya. Ustaz pasti. terus. Saya. Jessica. Nah, iya betul. Kita lanjut ke paragraf keempat. Nah, coba kalian cari teks bacaan yang ada dalam paragraf keempat. Saya. Ayo Citra. Api. Terus apalagi yang ada di paragraf keempat? Terus, Bayi kering. nah, iya betul. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Coba simpulkan dari bacaan teks tersebut. Coba siapa yang bisa simpulkan? Ayo Mika. Sumber energi panas ada di sekitar kita, dan sumber energi terbesar adalah matahari yang sangat bermanfaat untuk makhluk hidup. Nah, ya betul. Jadi kesimpulannya di sini sumber energi panas yang ada di sekitar kita itu sumber energi yang terbesar, yaitu matahari yang sangat bermanfaat untuk makhluk hidup. Nah, sumber energi panas di sini ada di mana-mana dan sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Nah, coba amati kegiatanmu pada hari ini. Sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan? Nah, perhatikan ya pada tabel berikutnya. Nah, kan di sini ada kegiatan menanam nasi. Nah, alat yang digunakan di sini ada panci dan kompor. Nah, terus ada alat penanak nasi elektrik. Sumber energi panasnya di sini menggunakan api dari kompor. Nah, selanjutnya di sini alat penanak nasinya di sini berupa listrik. Coba kalian, siapa yang bisa menjawab kegiatan dan alat yang digunakan, terus sumber energi panas yang digunakan? Coba yang bisa. Ya, Ayo. menyetrika pakaian. Alatnya setrika arang dan setrika listrik. Sumber daya yang digunakan bara api dari arang dan listrik. Terus kalau setrika listrik ini sumber energi panasnya itu menggunakan apa? Menggunakan listrik. Terus kalau memasak nasi di sini alat yang digunakan itu apa? Panci dan kompor. Kalau sumber energi panasnya di sini menggunakan apa? Api dari kompor. Nah, kalau kettle listrik ini menggunakan sumber energi apa? Listrik. Iya ya, betul ya. Matahari di sini merupakan salah satu sumber energi panas yang paling besar di muka bumi ini. Energi panas di sini, matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan dapat diamati. Nah, kalian lakukan ya kegiatan berikut ini dalam berkelompok yang terdiri atas 4 orang, 2-2 ya. Siapkan alat dan bahan kalian, yaitu berupa 3 wadah untuk es batu, 6 buah es batu,
dengan ukuran yang sama dan mencatat waktu. Nah, langkah-langkahnya di sini yang pertama, kalian letakkan 2 buah es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Wadahnya di sini sebaliknya berukuran dan mempunyai warna dan bentuk yang sama. Sudah sesuai kan langkah pertama? Nah, langkah yang kedua, satu wadah itu diletakkan di luar kelas di bawah sinar matahari. Terus wadah yang kedua ini diletakkan di atas meja di dalam kelas. Nah, yang ketiga di sini, wadah yang ketiga diletakkan di dalam lemari atau tempat yang terlindung dari sinar matahari. Dan mengukur dan mencatat waktu yang diperlukan pada es batu pada masing-masing wadah sampai benar-benar cair ya. Nah, habis itu kalian di sini ibu mempunyai pertanyaan. Kalian jawab ya dengan benar. Nah, bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Siapa yang bisa jawab? Ayo, Bibi. Ukuran es batu semuanya sama. Nah, sama ya ukuran es batunya. Terus pertanyaan yang kedua, manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Siapa yang bisa jawab? Es batu yang diletakkan di luar ruangan yang terkena sinar matahari langsung. Nah, benar ya jawabannya. Terus kita harus menjawab pertanyaan yang ketiga. Mengapa? Jelaskan alasan kalian di tempat yang tersedia di bawah ini. Siapa yang tahu menyimpulkan kegiatan yang barusan kalian lakukan? Saya. Es batu apabila ditaruh di luar ruangan yang terkena langsung sinar matahari maka akan cepat mencair. Nah, ya betul ya. Jadi kalau es batu itu ditaruh di luar ruangan terkena sinar matahari akan dapat mencair ya. Nah, di sini ada 2 orang anak yang sedang bercakap-cakap. Di sini Siti mengetahui bahwa dia melihat zaman dahulu itu menggunakan 2 buah batu untuk menghasilkan api. Dan dia membacanya dari buku tersebut. Kemudian di sini mengatakan bahwa kita dapat mengetahui informasi-informasi tersebut dengan membaca di media cetak dengan informasi yang penting. Dalam kehidupan sehari-hari di sini banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media cetak. Teks di sini berisi tentang penjelasan bagaimana peristiwa yang terjadi di sekitar kita disebut dengan teks eksplanasi. Bagaimana cara memahami teks eksplanasi tersebut? Nah, di sini yang pertama, kalian harus membaca keseluruhan isi teks terlebih dahulu. Nah, yang kedua di sini, kalian harus menentukan kata-kata kunci di dalam teks yang kamu anggap penting. Nah, yang ketiga di sini, kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Nah, di sini ada teks. Coba perhatikan teks berikut ini. Coba kalian baca ya perwakilan. Siapa yang bisa baca? Saya. Ayo.
Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima akan semakin sedikit. Coba kalian cari kata kunci mana yang ada di dalam teks tersebut. Ya, kalor dan suhu. Betul. Dari teks ini kata kuncinya yaitu kalor dan suhu. Apakah kalian tahu apa maksud dari kalor? Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhunya lebih rendah. Nah, iya betul ya. Nah, kapan kalor dapat berpindah? Kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Nah, betul ya. Jadi kalor di sini dapat berpindah-pindah ketika terjadi kenaikan suhu pada benda tersebut. Nah, sudah ya materinya hari ini. Jadi kesimpulannya pada materi hari ini teks eksplanasi di sini yaitu teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain sebagainya. Nah, benda di sini yang dapat menghasilkan energi panas yaitu berupa sumber matahari, listrik, api, dan gesekan atau bumi. Nah, baik sekian dari pembahasan dari dulu. Kita sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekian pembahasan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.